Ingat, setiap anak laki-laki, baik dia sebelum menikah apalagi dia setelah menikah, jangan sampai melepaskan tanggung jawabnya kepada seorang ibu. Betul apa betul? Iya apa iya? Apa yang harus kami lakukan sebagai seorang suami, sebagai anak laki-laki? Setidaknya ada 3 Ada apa? 3 yang harus kita lakukan. Yang pertama adalah muliakan ibu kita. Bagaimana caranya? Santunlah ketika berkata. Pilihlah kata-kata yang tidak menyakiti hati ibumu. Karena mohon maaf, satu kata yang menggores hati ibumu maka akan mengundang keburukan dalam hidupmu. Bukan hanya berkata-kata, tapi muliakan ibumu dengan kelakuanmu. Kalau berjalan, kalau lewat ibumu, pastikan jaga adabmu, karena seorang ibu adalah seorang yang sangat mulia dalam kehidupan. Yang kedua, cukupkan yang menjadi kebutuhan daripada ibu kita. Baru yang ketiga nanti, bahagiakan. Kalau kamu lagi marah sama anakmu, jangan pernah mengucapkan kalimat yang buruk. Sehingga ada ajaran ya di kalangan para habaib dan para kiai, para ulama, kalau lagi marah sama anak itu suruh mengucapkan ya Allah yahdik, Allah yahdik. Semoga Allah berimu hidayah, semoga Allah berimu hidayah. Jadi bagus banget marahnya, semoga Allah beri kamu hidayah, semoga kamu jadi semakin pandai, semoga kamu semakin kaya. Jadi marahnya itu doa yang bagus. Itu orang-orang terdahulu tuh gitu. Nggak mengucapkan kalimat-kalimat yang negatif. Masih ingat nasihat Nabi? Jika anak usia 7 tahun ajari mereka sholat, usia dia 10 tahun menjelang balik tidak mau sholat, maka berikan pelajaran yang membuat dia mengerti. Berikan pelajaran. Kenapa Nabi meminta anak sholat? Karena ada korelasi antara sholat dengan kepintaran seorang anak dan kebaikan seorang anak. Jikalau anak dari kecil sudah rajin sholat, demi Allah bu, catat kalimat saya ini. Kalau anak diajari sholat dengan benar dari kecilnya, maka anak itu dewasa akan tumbuh menjadi anak yang baik dan pintar. Ya Allah, Engkau amanatkan anak untuk saya didik ya Allah. Engkau mengatakan ku anfusakum wa ahlikum nara. Jagalah diri kalian dan anak kalian dari api neraka. Ya Allah, maafkan saya. Jangankan menjaga anak saya dari api neraka, menjaga diri saya sendiri pun saya seringkali gagal melakukannya. Ya Allah, saya mohon padamu, jagakan anak-anak saya seperti mana Engkau telah menjaga hamba-hambamu yang soleh-soleh. Seperti Engkau menjaga anak keturunan dari para kekasih-kasih-Mu ya Allah. Jagakan anak saya untuk saya ya Allah. Minta Allah memandang mereka dengan pandangan kasih sayang. Minta Allah membimbing mereka dengan seindah-indah bimbingan. Minta pada Allah SWT agar Allah tidak melepaskan penjagaannya dari anak-anakmu dimanapun saja mereka berada. Kamu gak bisa jagain anakmu terus-terusan. Allah bisa melakukannya untukmu. Tetaplah serahkan anakmu pada Allah. Doakan mereka, dekap mereka dengan kasih sayangmu. Sampaikan kepada mereka bahwa mereka adalah hadiah terindah yang Allah berikan dalam kehidupanmu. Niatkan merawat anak karena Allah mudahkan bahkan rizki yang mengalir sejak di dunia. Cuman butuh yakin. Sekarang saya lihat para orang tua kok senang menyekolahkan di sekolah yang hanya untuk prestasi dunia. Kejar-kejaran, bangga-banggaan, bayaran sampai berapa digit. Tapi keluar dari situ ngaji pun gak mampu, sholat pun gak mampu. Bapak yang merawatnya, ibu melahirkannya, ibu menyusuinya. Kok bisa ibu tidak menyiapkan anak yang Anda saat wafat gak bisa menyolatkan Anda? Bahkan untuk nyolatkan pun gak mampu. Lalu untuk apa harta yang Anda berikan selama ini? Untuk mendoakan Anda pun gak bisa. Lalu apa kerja keras dan keringat Anda yang Anda keluarkan selama ini? Ya Allah, jadikan anak-anak saya bisa hidup mulia dengan menjadi seindah-indah hamba-Mu ya Allah. Jadikan mereka anak-anak yang Kau pandang dengan pandangan rahmat-Mu dimanapun saja mereka berada.
Ya Allah, jadikan anak-anakku hamba-hambamu yang soleh solehah. Kemampuan kita mendidik anak ada batasnya. Ya. Tapi kekuasaan Allah tidak ada batasnya. Maka libatkan Allah dalam pola pengasuhan anak kita, pola pendidikan anak kita. Termasuk kekuatannya adalah doa. Ada satu doa yang mudah-mudahan pemirsa nggak lepas doa ini setiap selesai sholat, agar anak kita menjadi qurrata ayun. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Ini doanya Nabi Ibrahim alaihissalam, yang kemudian kita bisa lihat semua keturunan Nabi Ibrahim menjadi nabi kan, dan menjadi orang yang luar biasa. Yang mulia, Masya Allah. Maka doakan anak kita. Bu, kalau ngasih nasihat sama anak udah gede-gedean, kan suka susah tuh. Kalau panjang-panjang, nih saya kasih tahu, bilangin sama mereka, nak, mama nggak mau pesen-pesen banyak-banyak nih kali ini nih, diajarin Ustazah Halimah. Mau pesen sama kamu 2 hal aja. 1, jangan tinggal sholat ya nak ya. Sesibuk apapun kamu, serepot apapun kamu, jangan tinggal sholat. Karena kalau kamu tinggal sholat, kamu ninggal Allah. Kalau kamu ninggal Allah, Allah akan meninggalkanmu. Sementara Allah pengendali segala sesuatu. Kalau hidup kamu pengen seneng nak, kalau kamu pengen hidupmu lancar, hidupmu baik, jangan tinggal sholat. Yang kedua, jangan tinggal sholawat. Jangan tinggalkan itu anakku sayang. Kenapa mak? Karena mama gak bisa menolong kamu nak, tapi Nabi Muhammad bisa. Cara mendidik anak yang baik yang dicontohkan oleh Al-Quran dengan Luqmanul Hakim sebagai model. Pertama, tanamkan tauhid. Yang kedua, tanamkan rasa hormat dan berbakti kepada ibu bapaknya. Yang ketiga, tanamkan moral, nilai akhlak yang tinggi. Setelah itu yang keempat, biasakan hidup dalam suasana keagamaan. Kontrollah sholatnya, kontrollah baca Qur'annya, kontrollah puasanya di bulan Ramadan. Ajaklah anak-anak sholat berjamaah, sehingga dengan demikian dia terbiasa oleh satu suasana yang mendekatkan dia dengan nilai agamanya. Ternyata ada satu anggota keluarga yang jadi syafaat untuk semua keluarga ini. Saya maaf dengan kalimat ini ya, tapi saya mohon sekali, sebelum kita berpisah sekarang, mohon ya, siapkan satu orang yang jadi rumah, jadi kebanggaan di hadapan Allah di akhirat. Kalau dunia udah banyak ya, bapak bangga anaknya juara 1, juara olimpiade, dapat Nobel, silahkan ke dunia. Tapi saya titip aja, harus ada satu anggota keluarga kita dibanggakan di hadapan Allah di akhirat. Tunjukkan pada dunia. Gak apa-apa kaya di dunia, biasa. Disebut orang miskin, biasa. Tapi kembali ke akhirat kita punya kebanggaan. Kalau anak kita ditanamkan tauhid, kalau dia kaya dia tidak sombong, kalau dia susah dia tidak putus asa, kalau dia punya jabatan dia menjadi tawadhu, rendah hati, karena itu titipan Allah. Kalau dia menjadi orang yang sedang diuji dengan kesakitan, kesulitan, dia tidak akan bunuh diri karena dia masih bertuhan. La ilaha Allahu Akbar. Ini menunjukkan kata Al-Quran, kalau anak sudah mulai dewasa, maka kurangi sayang-sayang, kurangi perintah, jadikan dia teman. Dia ada 3 tahapan di Quran. Kalau masih kecil, perbanyak sayang. Sayang, 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 sayang. Sudah mulai agak besar, SD ke SMP, kurangi sayang, masukkan perintah. Itu manhaj Quran, nanti ayatnya banyak. Sayangnya kurangi, perintah masuk. Sebab kalau sayang terus datang, nanti manja. Begitu diperintahkan, manjanya muncul. Dikurangi manjanya, masukkan perintah. Kalau sudah semakin dewasa lagi, SMP mungkin kelas 3, SMA kelas 1 naik, maka jadikan dia teman. Perintah kurangi,
manja, kurangi sayang, tetap dia adakan, cuman jadikan teman, ajak sebagai teman diskusi. Kalau diperintahkan dia bisa balikin, sebab nalarnya sudah mulai matang. Nah, ayo sholat, papa aja belum siap-siap, udah mulai muncul. Doanya sangat ringkas. Apa doa untuk anak yang soleh? Ayo kita amalkan, Pak. Doa untuk meminta anak yang soleh pendek sekali. Rabbi habli minas solihin. Ya Allah, berikan hamba anak yang soleh. Mau disuap anaknya, bisik. Ayo nak, Rabbi habli minas solihin. Mau kasih bangun anaknya, makan sahur, bisik telinganya. Rabbi habli minas solihin. Mau pergi sekolah dekat, bisik telinganya. Rabbi habli minas solihin. Nah tanya ki anak tak, apa itu nak? Saya doakan kau jadi anak yang soleh nak. Masya Allah. Doakan anak-anak kita menjadi anak kebanggaan kita. Tidak perlu anak kita kursus kiri kanan. Kalau agamanya baik, insya Allah anak itu akan menjadi investasi dunia dan akhirat. Masih ingat nasihat Nabi? Jika anak usia 7 tahun ajari mereka sholat. Usia dia 10 tahun menjelang balik tidak mau sholat, maka berikan pelajaran yang membuat dia mengerti. Berikan pelajaran. Kenapa Nabi meminta anak sholat? Karena ada korelasi antara sholat dengan kepintaran seorang anak dan kebaikan seorang anak. Jikalau anak dari kecil sudah rajin sholat, demi Allah bu, catat kalimat saya ini. Kalau anak diajari sholat dengan benar dari kecilnya, maka anak itu dewasa akan tumbuh menjadi anak yang baik dan pintar. 3 doa terbaik untuk anak-anak kita. Doa yang pertama, As-Saffat ayat 100. Rabbi habli minas salihin. Doa yang kedua, Al-Furqan ayat 74. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Doa yang ketiga, Ali Imran ayat 38. Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Jangan tinggalkan 3 doa tadi untuk terus kita amalkan, dibaca untuk anak-anak kita. Entah mereka dekat ataupun jauh, entah mereka masih kecil ataupun kini sudah dewasa, belum nikah ataupun sudah menikah, doa ini berlaku untuk mereka sekarang dan selamanya. Mari amalkan, mari sebarluaskan. Barakallahu fikum. Ibu sudah berdoa, ya Allah sukseskan anakku, insya Allah sukses. Kalau seorang ibu sudah berucap, ya Allah mudahkan urusan anakku, insya Allah mudah. Kalau seorang ibu sudah bilang, ya Allah angkat derajat anakku, Allah angkat beneran insya Allah derajat daripada buah hatinya, putra putrinya. Karena mau bagaimanapun ya perlu Nabi SAW da'watul walid li waladi. Ada doa yang tidak mungkin Allah tolak, diantaranya adalah doa orang tua kepada anaknya. Maka kita yang punya anak, doa yang baik-baik, ucap yang baik-baik, sebut yang baik-baik. Walaupun kadang ya mungkin agak ada perasaan, ya mungkin mau marah, mungkin mangkal, tapi saat kita bismillah bisa ucap yang baik, ucap yang baik-baik. Ada keberkahan dari ucapan baik orang tua pada anaknya, dan itu bisa menjadi kenyataan. Allah itu tahu bahwasanya mendidik anak itu lelah. Makanya Imam Ibnu Qayyim lalu berkata, menghibur kita dari apa yang beliau pahami dari Quran dan hadis. Ada sebagian dosa dari orang tua yang dosa itu tidak bisa dihapuskan dengan apapun, kecuali dihapuskan dengan kelelahan dan keletihan yang dirasakan oleh orang tua ketika mendidik anak yang Allah titipkan kepada mereka. Tolong jangan marah sama anak. Pesan saya, jangan marah sama anak. Sederhana, karena mereka belum dihisap. Anda dihisap. Kan tidak lucu yang dihisap marah pada yang belum dihisap. Kan? Anak tuh kalau salah, Allah nggak marah karena dia sedang belajar. Terus, masa Allah yang Tuhan tidak marah pada yang tidak dihisap? Kita yang bukan Tuhan marah pada yang tidak dihisap, dan kita dihisap. Gitu. Jadi kalau anak itu ada sesuatu yang berbeda, yang pertama dilakukan istighfar dulu. Karena anak hanya mendengar dan melihat apa yang dia lihat dan dia dengar. Lalu setelah itu mohonkan kepada Allah kebaikan. Biasanya kalau orang tua itu sudah memulai dengan kebaikan, itu langsung anak tanpa diminta jadi baik. Itu rumus. Jadi kalau pengen anak itu soleh, kuncinya satu. Orang tuanya memperbaiki diri menjadi baik. Itu langsung gak diminta jadi baik. Itu udah pasti. Rumusnya udah begitu. Ayatnya banyak di Quran. Kalau kamu bilang anak, wah ini anak nanti membiayai, setelah kuliah biaya lagi, nikah biaya lagi, maka kamu lihat anak ini problem.
Tapi kalau kamu melihat anak ini penerus sujud saya, penerus kebaikan saya. Kalau saya sudah mati, tabungan saya adalah di anak. Saya sujud, anak saya sujud, cucu saya sujud, cucu saya penyembah Allah, pecinta Rasulullah. Maka melihat anak ini sebagai penerus kebaikan. Maka menganggap anak itu penting. Sehingga Allah kalau mengistilahkan anak itu apa? Walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin. Kita melihat anak itu, ini generasi penerus iman saya, ini generasi penerus sujud saya. Maka kita melihat anak ini senang. Tapi kalau dari awal melihat sebagai apa? Beban, maka terus anak ini problem. Sampai kalau asik kumpul istri terus jadi hamil. Loh, kok hamil padahal saya ada ingin. Anak-anaknya sendiri, loh hamil padahal saya ada. Apalagi kalau terpaut setahun. Loh anak kok kacek sidik, kesumbulan aku ora niat. Yang punya tanggung jawab untuk pendidikan anak itu siapa? Suami, ayah. Maka ibu itu sekolah pertama bagi anak, iya. Tapi suami adalah kepala sekolahnya yang ngurusin seperti apa pendidikan seorang anak itu. Makanya hati-hati para ayah, Anda bukan hanya sekedar ATM berjalan yang kalau butuh duit baru minta sama ayahnya. Bukan. Tapi ayah itu pemimpin teladan, betul? Yang harus mengantarkan kebaikan untuk keluarganya. Salah satu doa yang mungkin penting buat kamu mendoakan anak-anakmu. Kamu kalau doain anak gini nih. Ya Allah, Engkau amanatkan anak untuk saya didik ya Allah. Engkau mengatakan, jagalah diri kalian dan anak kalian dari api neraka. Ya Allah, maafkan saya. Jangankan menjaga anak saya dari api neraka, menjaga diri saya sendiri pun saya seringkali gagal melakukannya. Ya Allah, saya mohon padamu, jagakan anak-anak saya seperti mana Engkau telah menjaga hamba-hambamu yang soleh-soleh. Seperti Engkau menjaga anak keturunan dari para kekasih-kasih-Mu ya Allah. Minta Allah memandang mereka dengan pandangan kasih sayang. Minta Allah membimbing mereka dengan seindah-indah bimbingan. Minta kepada Allah SWT agar Allah tidak melepaskan penjagaannya dari anak-anakmu dimanapun saja mereka berada. Kamu gak bisa jagain anakmu terus-terusan. Allah bisa melakukannya untuk. Tetaplah serahkan anakmu kepada Allah. Doakan mereka, dekap mereka dengan kasih sayangmu. Sampaikan kepada mereka bahwa mereka adalah hadiah terindah yang Allah berikan dalam kehidupanmu. Didik anak Anda jadi ahli Quran. Maka satu kali Anda akan dikunjungi oleh malaikat langsung di surga Anda. Dan malaikat itu pertama kali mendatangi Anda mengatakan kalimat yang ini. Salamun alaikum bima sabartum. Selamat, kamu telah sabar saat berusaha di dunia. Itu ada di Quran surah ke-13 Ar-Ra'du. Ayat ke-23 sampai 24. Ayat 23-nya tentang anak yang membawa keluarga ayah ibunya ya atau kemudian saudaranya ke surga karena dia hafal Quran. Kalau teman-temannya keluarganya saleh, dia bisa narik keluarganya. Kemudian dia berangkat ke surga dan digandeng keluarganya ke surga dan dikatakan dikunjungi oleh setiap malaikat. Jannatu 'adnin yadkhulunaha. Ada orang-orang yang masuk ke dalam surga Aden. Wa man salaha min abaihim ya wa azwajihim wa dzurriyyatihim, dan dia menarik orang-orang soleh dari kalangan bapak ibunya, dari kalangan pasangannya sampai keturunan-keturunannya. Begitu dia masuk ke dalam surga, wal malaikatu yadkhuluna min kulli babin, malaikat datang mengunjungi dari setiap pintu surga. Di orang ini bisa pindah ke sini, pindah ke sini, pindah ke sini. Malaikat mengunjungi dia dan mengatakan salamun alaikum bima sabartum. Selamat ya, kamu sabar saat di dunia. Fanikma uqbaddar. Sekarang silahkan nikmati kenikmatan yang terindah di tempat ini. Saya sarankan pada Anda, jadikan anak Anda penghafal Quran. Insya Allah ibunya akan dimuliakan, ibunya dipasangkan mahkota di kepalanya, dan satu saat nanti Anda akan dapatkan kunjungan malaikat dari bukti kesabaran Anda di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang coba dilakukan ibu saya. Ibu saya ditinggal ayah saya, Masya Allah, kami masih kecil-kecil. Anda 2, ibu saya 5. Dan beliau berjuang dengan luar biasa, mengantarkan, berjuang, ya, keringat, darahnya dan sebagai pengorbanannya. Dan insya Allah ada kebaikan bagi Anda insya Allah. Orang tua yang merubah dirinya lebih baik, itu percikan keberkahannya akan selalu sampai pada anak keturunannya. Jadi gampang kalau ingin anak soleh-solehah itu, orang tuanya dulu memperbaiki diri. Itu gampang sekali. Kalau orang tuanya sudah baik,
konsisten ibadahnya, pilih aja. Apakah mau menggunakan puasa, mau tahajud malam, mau dekat Quran. Itu kalau kita sudah punya amalan pokok yang standar dan konsisten mengerjakannya, itu percikan keberkahannya akan sampai ke anak. Itu sudah rumus. Itu sudah rumus. Gimana pun keadaan anak kita, doakan. Kita tidak pernah tahu. Boleh jadi anak kita yang paling muji kita hari ini, boleh jadi nanti akan menjadi anak yang paling sayang sama kita. Boleh jadi anak yang paling muji kita saat ini, satu saat nanti justru dialah anak yang paling berkorban untuk kita. Maka jangan pernah mengeluarkan kata-kata yang buruk kepada anak kita. Sebaliknya, semua para anak yang hari ini hadir, yang masih punya orang tua, muliakan orang tuamu. Berbahagialah, bahagiakan orang tuamu. Jangan sakiti orang tua. Satu kali kita menyakiti hati orang tua, maka jangan kaget kalau banyak kekecewaan yang akan datang dalam kehidupan kita. Muliakan orang tuamu, maka Allah muliakan hidupmu. Bahagiakan orang tuamu, maka Allah akan bahagiakan hidupmu. Ketika seorang anak beristighfar untuk bapaknya, ibunya yang ada di alam kuburnya, farufi'at lahu darajah, diangkat di alam kuburnya 1 derajat. Maka dia bertanya, mayatnya bertanya, ya Rabb ma hadhihi, ya Allah saya nggak biasa, kok saya diangkat di alam kubur ini? Kenapa saya diberi cahaya? Dijawab kemudian oleh Allah, hadhihi istighfarun, ini kalimat permohonan ampun yang dimohonkan olehmu, oleh anakmu untukmu saat ini. Jadi anaknya masih hidup, kemudian bermohon kepada Allah ampunan bagi ibu bapaknya, ketika dimohonkan diangkat derajatnya di alam kubur 1 derajat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa sih anak-anak ini senang dengan gadget? Karena gadget itu responsif. Disentuh dia kasih respon, dipencet dia kasih respon. Ini akan menjadikan anak sangat tergantung kepada gadget kalau orang tuanya tidak seresponsif gadget. Wow. Orang tuanya dipanggil 3 kali baru nengok. Itu pun nengoknya dengan muka cemberut atau marah. Orang tua ditarik-tarik sampai 5 kali baru, apa sih? Wow. Ketika anak kita nyentuh gadget, sentuh, keluar respon. Sentuh, keluar respon. Nah, maka prinsip pertama di rumah yang kami coba untuk terapkan adalah kita sebagai orang tua, kalau disentuh dan dipencet sama anak harus lebih asik daripada gadget. Kita sebagai orang tua kalau disentuh atau dipencet sama anak, kita harus lebih bagus, lebih cepat responnya daripada gadget. Investasi terbaik belum dulu ke rumah, belum dulu ke tanah, belum dulu ke emas batangan, belum dulu kepada mobil-mobil klasik atau apapun hobi Anda hari ini, tapi investasi terbaik itu adalah anak kita. Seorang ibu yang dia memperhatikan seluruh hidupnya untuk mencari ridho Allah, wasilahnya dia didik anaknya dengan pendidikan terbaik, maka kelak akan anak itu memberi baktinya balik kepada seorang ibu yang selama ini mendidiknya dengan baik. Insya Allah kita semua mudah-mudahan Allah karuniai anak-anak yang salih-salihah jemaah. Anak itu amanah dari Allah, titipan dari Allah, maka sabar membersamainya. Saat kita punya kesabaran untuk membersamainya, maka Allah pun juga akan bersamai kekuatan untuk kita. Percayalah, Allah tidak mungkin menitipkan sesuatu kepada kita kecuali Allah tahu hati dan pundak kita kuat untuk menerima titipan itu. Maka jaga anak-anak kita, doakan, syukuri keberadaannya, dan hadirkan pendidikan yang baik untuk anak kita. Insya Allah, Allah kuatkan diri kita sebagai orang tua. Amin ya Rabbal alamin. Tahu cirinya sayang anak apa? Menginginkan anak jadi ahli sorga. Nah itu sayang anak. Jadi dalam pikiran orang tua tuh bagaimana caranya supaya anak ini bahagia di dunia, bahagia di alam barzah, terutama bahagia di sorga. Ini baru sayang anak. Bukan anak punya uang, punya pangkat, punya gelar, punya jabatan, punya popularitas. Ujungnya kemana? Kalau ingin anak bahagia, ingat baik-baik, bahagia itu ada pada iman dan amal soleh. Ingat baik-baik itu. Ingin anak bahagia, anak ini kuat imannya
dan paham ilmunya sehingga kesibukannya jadi amal soleh, baru itu anak bisa bahagia.